Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yustri Nirwanda Dian, NIM 203030115, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan mereview buku tentang politik buku untuk memenuhi tugas ke-13 mata kuliah pengantar ilmu politik. Bab yang pertama, bentuk dasar dan budaya Durkheim. Baik seorang ahli teori postmodern, imajinatif maupun peninggalan masa lampau, aspek Immanuel Durkheim yang sampai sekarang diabaikan telah kami temukan di sini. Bab adalah tentang seorang penulis yang menyerahkan idenya ke media fisik dan melatih mereka melalui itu. Dengan perspektif ini, teori Durkheim tentang agama dan epistemologi muncul sebagai produk dari pikiran yang terkandung rekonstruksi proses sesuainya selama 10 tahun dalam menulis kumpulan teks dari mana formulir berasal, memperingatkan kami terhadap pembacaan yang mencoba menemukan terobosan penting di salah satu langkah tersebut. Agak bentuk muncul dari penelitian kami sebagai lokasi yang ditakdirkan dari jalur Durkheim mengambil perusahaan dari banyak rekannya sebelum murid-muridnya dan dalam kasus kesunyian studinya. Sampai akhir Durkheim melanjutkan berteori melalui tindakan fisik pembuatan naskah untuk publikasi setelah diterbitkan, formulir atau segera setelahnya bentuk dasar yang memperoleh kehidupan miliknya sendiri. Belakangan itu menjadi torrent bagi penerjemah yang ingin menggunakan Durkheim warisan untuk mendorong agenda penelitian dan proyek disiplin tertentu. Komentar abad ke-20 tentang bentuk-bentuk dasar memiliki banyak bentuk, entah produk ideologi berjuis, gudang keluaran ilmiah tentang representasi kolektif, contoh sosiologisme, klasik pernyataan tentang komunitas atau tahap perkembangan utama di Durkheim, berpikir jauh dari positivisme. Politik buku telah mengambil pekerjaan untuk mengartikan hal-hal yang secara fundamental berbeda selama bertahun-tahun. Setiap perspektif tentang arti dan pentingnya bentuk dasar dan pembuatan sosiologi, antropologi, dan studi agama harus memantapkan dirinya terhadap jumlah orang lain yang bersaing. Dari pergaulatan ini atas arti kaya muncul eksplorasi berbagai aspek besar Durkheim. Dari miliknya persuai politik dan pelajaran metodologis untuk kontribusi teoritisnya didasarkan pada asumsi epistemologis yang saling tidak kompatibel. Beberapa di antaranya visi tradisi sosiologi ini secara fundamental bertentangan satu sama lain. Bersama-sama, mereka menawarkan gambaran umum tentang beberapa strategi utama pembangunan teori yang digunakan dalam disiplin di abad ke-20. Bab 2, klasik tanpa penulis. G. Hamid, pikiran, diri dan masyarakat. Sementara Bujemer dan Habermas berperan penting dalam menafsirkan karya Mead sebagai klasik sosiologi, generasi sarjana Mead saat ini telah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kelakuan, histori, dan kreativitas teoritis. Banyak seperti studi Durkheim baru tahun 1970-an, protagonis dari baru Mead studi pertama Hans Jones dan Gary Cluncut, dan lebih banyak lagi baru-baru ini di Flammcaer, Di Silva, Daniel Hübner, dan James Francois. Semuanya melakukan penelitian arsip yang ekstensif untuk mengangkili nasib editorial yang buruk dan Mead. Saat kami menulis di sana masih belum ada edisi kritis yang lengkap dari tulisan-tulisan Mead, juga tidak ada rencana waktu itu. Publikasi 1, situasi yang sangat disesalkan ini bagaimanapun tidak dapat mencegah hal tersebut. Kebanyakan meta-renaissance dalam sosiologi dan ilmu sosial dan manusia lainnya, terutama dalam sejarah, psikologi, dan filsafat, misalnya Jones dan Habermas 2016. Bahkan dalam ilmu pengetahuan alam, kami menemukan bukti dan kebangkitan minat ini. Ide Mead misalnya, ilmu saraf budaya atau ilmu yang mempelajari bagaimana budaya dan lingkungan membentuk otak kita dan persepsi kita tentang diri kita sendiri. Berpaling ke teori kritis Mead tentang diri sosial untuk mendapatkan inspirasi. Ini kebangkitan telah terjadi bahkan karena tetapi meskipun pikiran, diri, dan masyarakat yang terus mengaburkan cakupan sebenarnya dan dari kontribusinya.
Faktanya, jika seorang terus mengandalkan pikiran, diri, dan masyarakat, kebangkitan mit akhir-akhir ini akan berumur pendek dan tidak adil sejauh kontribusinya yang sebenarnya. Bab 3. Dialektika perbedaan pendapat Marx 1844, Ekonomi dan Psikologis naskah. Di Amerika kontemporer situasi sosiologi telah disamakan dengan Marxisme di Mao, Cina pada periode 1000 bunga. Minta waktu lama dari ortodoksi yang berlaku, tiba-tiba semua orang tampaknya memiliki izin untuk mengatakan apa yang dia sukai tentang apapun dan penyebutannya sosiologi. Begitulah caranya di awal tahun 1970-an. John Reich menggambarkan kematian mendadak dari dua dominan paradigma sosiologi Amerika pasca perang, fungsionalisme struktural versus dan empirisme. Juga saat ini Marx akhirnya termasuk dalam sosiologi kanon. Kanonisasi Marx yang telah terlambat tentu saja hanyalah bagian dari banyak hal sejarah yang lebih kompleks dan beragam dari hubungan antara Marxisme dan sosiologi. Di sisa bab ini kami menaruhkan ringkasan akun penerimaan manuskrip Marx 1844 dalam sosiologi Amerika. Proses penerimaan disipliner ini terjadi melalui dua intelektual gerakan, masing-masing dengan gambar tema dan publikasi yang disukai outlet. Namun sementara itu gerakan bergeser dari manuskrip dan filsafat sejarah Hegel menuju teori skeptik masyarakat yang utamanya prinsipnya adalah teori kelas, penjelasan ideologi, dan teori revolusi. Itu yang lain menemukan di dalamnya kunci imperatif dari seluruh karya Marx dalam bentuk masalah keterasingan. Menyatukan kedua gerakan itu merupakan aspirasi kontribusi sosiologi Marx yang sangat besar, baik yang sudah tersirat di tahun 1844 naskah atau sebagai teori yang lebih lebih positif dari masyarakat. Diantaranya adalah manuskrip 1844 adalah tahap awal masih metafisik. Upaya gabungan dari ini sebaliknya gerakan yang sangat berbeda terbukti penting bagi sosiologi. Tidak hanya Marxis, tapi semua sosiologi menganggap Marx sebagai salah satu pendiri mereka. Bab 4. Ketika jiwa datang menjadi penting, banyak kehidupan Du Bois, The Soul of Black Folk. The Soul of Black Folk karya W.E.B. Du Bois yang paling terkenal adalah yang pertama diterbitkan pada bulan April 1903. Penerbitnya adalah A.C. McClure yang berbasis di Chicago. Di prosa, buku kritis dan liris, filosofi dari pribadi politik dan puitis, menandai masuknya Du Bois ke dalam perlombaan untuk Afrika Amerika. Kepemimpinan itu segera menarik perhatian publik dengan buku itu memasuki pencetakan ketiganya hanya 2 bulan setelah rilis awalnya. Buku dicetak ulang telah kurang dari 24 kali dari segi piring pertama. Pada saat terakhir dikeluarkan pada tahun 1940 telah terjual di antara 18.000 sampai 20.000 eksemplar dengan ekspresi hebat dan terang. Penjualan melambat turun jauh. Rencana Du Bois untuk menerbitkan edisi yang lebih murah tidak berhasil. McClure berjuang keras dalam buku itu jatuh dari pegangan. Ini nasib hanya dapat dihindari sedikit dengan menerbitkan oleh Blue Heron pada 1953. Didirikan oleh Howard Vance, Blue Heron menerbitkan 2000 eksemplar dari Soul edisi ulang tahun kelima yang termasuk kata pengantar baru oleh Du Bois. Meskipun buku itu mendapat pujian sebelumnya, hanya ada sedikit iklan aktivitas seputar bukti sosial dan iklim politik dari rekanan penerbitan selama tahun-tahun. McCarthy Sayre gerakan Du Bois terlibat dalam upaya akar rumput untuk meminta saran sebelum teman dan kolega Du Bois, dan buku itu berisiko menjadi buku yang berat dimiliki dan tampilannya oleh orang yang bertobat. Tapi publiknya meluas dan beragam di tahun 1960-an. Buku itu kemudian memainkan peran penting di Afrika Amerika, mempelajari gerakan dan muncul sebagai primer untuk gerakan hak-hak sipil. Sebagai tahun 1960-an, ampun berakhir bagaimanapun, Soul menjadi titik perdebatan utama antara sayap arus utama dan sayap yang lebih radikal. Menjelaskan lenyapnya di tahun 1970-an, sepanjang 1980-an dan 1990-an. Bidang Afrika Amerika studi dibuka kembali karena adopsi perspektif transnasional dan jiwa melintasi disiplin ilmu lain, terutama studi sastra. Itu dibaca sebagai pernyataan
kulturalisme yang sadar ras tapi menghasut perpaduan ras dan identitas budaya. Serta contoh awal ras yang disebut dipahami sebagai konstruksi sosial dan budaya. Ketika kita dan maknanya berpindah dari parokial ke global, internasionalisme tradisi khas tulisan hitam yang ditenun dari kelasan kesadaran ganda dibawa ke depan. Dalam prosesnya, kendakan kesadaran diperluas sebagai konsep integral dari teori modalitas dan sebagai pengalaman yang tidak dapat dipisahkan dari subjektivitas modern. Hasil dari jiwa menyebarkan pengaruhnya keluar dari literatur Afrika, Amerika, dan sejarah untuk studi budaya dan sosiologi. Bab 5. Sebuah karya terjemahan etika Protestan Weber. Sosiologi Amerika sulit untuk dibayangkan tanpa Tal Comparison, terjemahan dari Max Weber, The Protestant Ethnic and Spirit of Capitalism, teks terbatakan. Tetapi jika Persos merender teks Weber ke Amerika Inggris, politik buku menciptakan citra dunia dan Weber dan makna sosiologisnya itu bertindak seperti orang yang berpindah tempat di rel kereta api, mengubah arah yang tidak dapat ditarik kembali. Sejarah dengan menjadi itu. Apa sebenarnya yang dilakukan untuk membuatnya seperti itu? Berbeda? Karenanya bab ini membahas Weber dan gagasannya sebagai adanya tentang Persos dan bagaimana mediasinya atas ide-ide tersebut melalui terjemahannya dari teks suci dari beasiswa Weberian, menetapnya arahan generasi sarjana masa depan. Persson adalah salah satu sosiologi paling berpengaruh di abad ke-20. Ide-ide dan keterampilan organisnya membantu definisi Amerika Sosiologi Affair 1945 sebagai ilmu perilaku, pemahaman yang akan dapat dengan cepat diekspor ke bagian lain dunia. Teori aksi umum, fungsionalisme struktural, teori sistem, dan teori modernisasi yang dikeluarkan dari penanya adalah aspek dari manifestasi dari satu proyek teoritis yang sangat abstrak dan sangat ambisius yang dikembangkan dan dikejar Persos selama 42 tahun karirnya di Harvard, suatu periode yang bertepatan dengan pemantangan dan kelembagaan sosiologi di akademis Amerika, dan lagi ketika New York Times yang mewawancaranya saat pensiun menanyakan apa miliknya kontribusi terbesar bagi sosiologi adalah Persson tidak memiliki keduanya. Disiplin akademis, dia menunjuk sebagai pentingnya keterjemahan etika Protestan dan semangat kapitalisme dari Weber. Dia menerbitkan pada tahun 1930-an. Persos kemudian menjelaskan dengan menerjemahkan esai penting Weber. Dia telah bertindak sebagai importif dari ide-ide Weber, agama dan kapitalisme dalam dunia Anglo-Saxon. Pernyataan ini memberi titik awal argumen kita dalam bab ini. Seperti yang kami tunjukkan, Persson imputasi ide Weber melalui terjemahan interpretasi buku Weber ternyata menjadi momen penting tidak hanya dalam karir Persson tetapi juga jalur yang tepat sosiologi akan mengambil di abad ke-20. Bab 6. Nabi dan Pangeran, tentang pengiritan dan terjemahan demokrasi Tocqueville di Amerika. Sejarah demokrasi di Amerika adalah sejarah perkembangannya. Buku sekarang ini juga merupakan sejarah yang tidak dapat diceritakan secara terpisah. Berbagai intervensi produksi, pengeditan, terjemahan, dan tekstual komentar di mana buku tersebut telah ditafsirkan sebagai klasik sosial dan pemikiran politik. Terlepas dari beberapa pengecualian, bagaimanapun sejarah demokrasi di Amerika terus menjadi satu dimensi. Mereka mulai dan berhenti dengan penulis, dipahami sebagai agen di balik perbuatan buku. Bab ini menantang pandangan ini dengan pertimbangan aktivitas yang jauh lebih sedikit. Kategori agen yang terlihat pada pekerja dengan susah payah di dan melalui teks. Kami mengacu pada editor komentator editorial. Meskipun ini bisa dibilang selalu dilakukan dalam bab ini, kita mengalihkan perhatian kita satu jenis editor khususnya yang mengedit dan menerjemahkan demokrasi di Amerika terjerat dalam keterlibatan imperatif yang lebih luas dengan pekerjaan. Oleh karena itu, orang-orang yang akan kita tulis tidak sederhana editor dan penerjemah. Meskipun pengedit dan penerjemah demokrasi di Amerika adalah bagian fundamental dari apa yang mereka lakukan sebagai sarjana Tocqueville, mereka juga penulis dengan hak mereka sendiri. Berasal dari kiri dan kanan spektrum politik, mereka menulis komentar penting tentang Tocqueville dari demokrasi di Amerika yang mengatur punggung untuk
atau memang mengaskasnya dalam retrospeksi. Penulisan mereka atas karya sebagai editor dan penerjemah dalam menyunting dan menerjemahkan demokrasi di Amerika. Mereka menemukan caranya untuk memperluas pengaruhnya terhadap makna, karya, dan penerimanya. Pertama, dalam akademis itu sendiri, terutama dalam dua disiplin ilmu tersebut. Demokrasi di Amerika telah membimbing dari waktu ke waktu, sosiologi dan politik filosofi, dari kemudian ke publik yang lebih luas. Intervensi langsung di tubuh menteri topografi teks dari prakteknya menyediakan agen ini dengan posisi istimewa untuk memperjuangkan maknanya dan bagaimana membuat artinya. Ini juga merupakan posisi ideologi, pekerjaan, identitas, dan rasa memiliki disiplinernya dapat dibentuk dan dilaksanakan. Di berikut ini kita memeriksa konflik antara tujuan dan nilai di balik pilihan editorial mereka. Pengertian dan penerjemah demokrasi di Amerika muncul dari ini bukan sebagai proses teknis yang mengarah dari keilmuan penelitian untuk produksi buku daripada bidang yang diperebutkan secara mendalam, visi yang berbeda tentang buku, identitas disiplinnya, dan itu buku itu subjek dari kita sendiri sedang diperlakukannya. Sekian dan terima kasih.